bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi siap pagi, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. 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 Nyimak sebelah kamu, biarlah bagiku sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap pagi, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ya Tuhan, izinkan kami mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Oh, seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan
Terima kasih Tuhan untuk kemurahan hati-Mu, ya, di mana pada minggu pertama ini kami datang kembali ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, ya Tuhan, kepada kami. Puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah Bapa yang begitu luar biasa, Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu awal ini, ya Tuhan. Di mana awal minggu ini, ya Tuhan, kami mau selalu dekat bersama-Mu di rumah-Mu ini, ya Tuhan. Di altar-Mu, ya Tuhan, kami persembahkan persembahan yang kudus, kami persembahkan di hadapan-Mu, ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang masih Kau curahkan buat kami sampai hari ini, ya Tuhan. Tak putus-putusnya kami selalu mengaturkan syukur kepada-Mu, ya Tuhan, karena Engkau layak terima puji hormat, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa, ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu bersama kami di ibadah kami sesi 1 ini, ya Tuhan. Kiranya urapan-Mu, penyertaan-Mu, ya Bapa, selalu menyertai anak-anak-Mu di tempat ini, ya Bapa. Kiranya Bapa selalu mengutus Roh Kudus untuk mengurapi kami semua, ya Bapa. Bapa, kami berdoa, ya Bapa, penyertaan-Mu untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari, ya Bapa, bersama-Mu, memuji, memuliakan-Mu di tempat ini. Kiranya ada yang berbeban berat Engkau angkat, ya Bapa. Ada yang sakit Engkau sembuhkan, ya Bapa. Ada yang punya masalah Engkau beri solusi, ya Bapa. Kami percaya, Bapa, mujizat-Mu akan terjadi hari demi hari di tempat ini, ya Bapa. Pemulihan akan terjadi semua, ya Bapa, di tempat ini, ya Bapa. Karena kami percaya, Bapa, Engkau hadir bersama kami yang selalu memberi yang terbaik buat anak-anak-Mu di tempat ini, ya Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang lagi mau melangkahkan kaki ke tempat rumah-Mu ini. Karena hari ini adalah hari Sabat-Mu, ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai mereka hingga sampai ke tempat ini, ya Bapa, dengan selamat tanpa kurang satu apapun, ya Bapa. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau tutup bungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus, ya Bapa. Jauhkan mereka dari segala kemalasan, ya Bapa. Kiranya Engkau bangkitkan roh mereka, ya Bapa, bahwa hari ini adalah hari Sabat-Mu, ya Bapa. Kiranya setiap anak-anak-Mu yang datang itu semua, ya Bapa, mengalami pemulihan. Jamahan-Mu, ya Bapa, selalu dirasakan kami semua, ya Bapa. Hari hadirat-Mu selalu ada di Stongo Tower, ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang pada hari ini mengambil bagian mereka untuk melayani-Mu, ya Bapa. Baik diakon, diakonis, aser, WL, singer, pemusik, semuanya, ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, ya Bapa. Layakkan kami, ya Bapa. Layakkan kami untuk bisa memuji-Mu secara baik, bisa melayani-Mu dengan baik, ya Bapa. Kiranya setiap pelayanan kami Engkau kuduskan, ya Bapa, supaya layak di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami percaya, Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu selalu menyertai kami, ya Bapa. Engkau tutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus, supaya setiap kuasa-kuasa yang mau menggagalkan ibadah ini, ya Bapa,
kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, untuk setiap semua keliling Stomo Tower ini ya, dari lantai 7 hingga lantai 1, dan semuanya ya Bapa, Engkau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Dan kami percaya lingkupan-Mu ya Bapa, kuasa-Mu akan turun di tempat ini ya Bapa, supaya kami bisa merasakan kuasa-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami selalu bisa merasakan ya Bapa, kuasa-Mu ini ya Bapa, yang begitu luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, sekaligus gembala kami di tempat ini Bapa yang didomin ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu selalu melingkupi dia ya Bapa. Hikmat, marifat, visi dan misi yang terbaik Kau berikan untuk dia ya Bapa. Kami percaya Bapa, dengan bimbingan-Mu ya Bapa, dia akan memajukan GBI Stomo Tower sebagai rumah-Mu yang layak dipermuliakannya selalu ya Bapa. Jadikan dia ya Bapa, jadikan dia sebagai tombak yang tajam ya Bapa, supaya kami semua bisa merasakan atas bimbingannya yang begitu luar biasa, karena itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, saat dia menyampaikan semua isi hatinya, Engkau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Kiranya Engkau jaga juga istri dan anak-anaknya, Engkau jaga, Engkau lingkupi dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami ini ya Bapa. Kiranya kuasa tangan-Mu yang membawa kami ya Bapa, supaya bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mau memulai ibadah pagi ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menjalankan ibadah ini, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebab hanya Dialah gunung batuku dan keselamatan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami untuk menyembah-Mu Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dasar tubuh dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku.
dan hidup seakan pernah cintamu. Ini hidupku, ini jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku pada hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Bersama-sama dari awal katakan pujian bersama. Di mana aku jauh, tiada satu pun dapat menggantikan semua karena cintamu. Di hidupku, di dalammu kasih berubah hidupku. Kau beriku selamatkan hidup, kuatkan cintamu. Oh Yesus, pegang erat tanganku, tak dapat hidup luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku
Sebab begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau mengasihi kami lebih dari segala. Maka kami juga memberikan segalanya yang kami punya. Kami mengasihi Engkau, Tuhan kami. Mau naikkan syukur kami. Mari angkat suara. Lawat setiap kami kami bersyukur punya Allah seperti ini. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami berseru kepada Namamu yang agung, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku ingin Allah segalanya, segalanya lebih dalam menyembah dalam dan kami tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan Engkau Tuhan segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam meny
dalam dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan kami, dalam dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan. Hanya kami berikan segalanya kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kita yang bersukacita bersama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mengucapkan shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, kita luar biasa di dalam Tuhan, katakan amin. Karena kita memasuki bulan yang baru dengan suasana yang baru. Itu juga membuat kita bersukacita karena Tuhan kita Tuhan yang besar, katakan amin. Sebelum itu izinkan kami bertanya tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di sesi pertama, boleh lambaikan tanganmu tinggi. Wah, gitu. Ada satu, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Kita keluarga di tempat ini minggu depan boleh bersama-sama membawa jiwa. Kita penuhi tempat ini bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lebih lagi tempat ini. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan, kita memuji Tuhan lebih lagi. Sorakan haleluya. Bersama-sama firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus ya sumber pengharapan. Bisa dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersemangat memuji Tuhan. Mari angkat suaramu lebih lagi bersama-sama memuji Tuhan dalam hadiratnya. Dan kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Lambaikan kedua tanganmu bersama. Yesus ya sumber pengharapan. Amin. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya bernafas. Hanya di dalam namanya bersama-sama. Hanya di
dalam. Percayalah dengan segenap hatimu, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupmu. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagi dosa. Bapak Ibu saja katakan, hanya dalam namanya. Hanya di dalam namanya. Bernyanyilah dengan segenap imanmu. Percayalah kepada Tuhan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagi dosa. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagi kita. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab ada kekuatan di dalam namanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan sebelum duduk, ada kekuatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Percayalah dengan segenap hatimu. Silakan duduk kembali dalam hati. Pakai kami Tuhan menjadi saksi Yesus. Walaupun kami tak dapat melihat, tapi kami percaya firman-Mu Tuhan yang telah tergenapi di dalam setiap hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu saja nyatakan pujian ini. Kekuatan di
tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab kami percaya untuk mengerti selalu bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu tiada pernah bosan. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, selalu percaya yang selalu dikehendaki tubuhku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lebih sungguh-sungguh lagi, oh, sebab aku percaya bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Bangsa kami ya Tuhan, agar kiranya mendapat kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Dilaput juga kami memanjatkan penyertaan-Mu ya Tuhan. Turun atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan Yesus. Bagi pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden kami Tuhan, Bapak Wakil Presiden ya Tuhan Yesus, dan segala menteri Bapak. Juga ya Tuhan, kami berdoa juga Bapak untuk TNI Polri ya Tuhan Yesus, dan juga Bapak semua Bapak lembaga-lembaga hukum ya Tuhan di Indonesia. Mari kiranya Bapak, agar kiranya Engkau Tuhan menegakkan keadilan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Mari kiranya Bapak Engkau memberikan roh takut akan mereka ya Tuhan Yesus, dan menjalankan pemerintahan ini ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa Bapak untuk pemimpin Tuhan daerah kami Bapak, mulai dari gubernur kami Bapak Edi Ramayadi, Bapak beserta dengan wakil gubernur ya Bapak. Kami berdoa Bapak Musa Rajiksa, dan kami berdoa juga Bapak untuk Bapak Wali Kota kami Bapak Bobi Nasution Ustaz dengan wakil Bapak. Kami berdoa juga Bapak untuk semua aparatur sipil negara ya Tuhan Yesus yang bekerja Bapak di dalam Bapak pemerintahan. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh roh takut akan Engkau ya Tuhan. Mari kiranya Bapak melalui Tuhan pelayanan daripada Bapak semua Bapak pemimpin kami Bapak, kami percaya mulai dari daerah bahkan secara nasional, bangsa kami akan diberkati luar biasa ya Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa ini Tuhan, sehingga perekonomian bangsa ini akan semakin meningkat Bapak, oleh karena kasih karunia-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Bukan hanya itu Tuhan, kami percaya Engkau akan mengangkat bangsa dan negara ini Bapa kepada dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain ya Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami tidak lupa juga untuk
para pemimpin gereja Bapak, mulai dari Tuhan pemimpin gereja Bapak secara lokal ya Bapak, mulai dari daerah kota Medan, bahkan pemimpin gereja kami Bapak. Mari kiranya juga Engkau memberkati pemimpin gereja secara nasional Bapak. Berikan hati Tuhan yang rukun dan damai ya Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan secara pribadi Bapak untuk pemimpin kami Bapak, GBI Rumah Persembahan Tuhan. Kami berdoa untuk pembina kami yang ada di Jakarta Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan pemimpin kami Bapak Bambang Jonan Bapak, pembina kami di Sumatera Utara Tuhan. Dan kami berdoa juga Bapak Edi Prayitno sebagai gembala kami Tuhan, dan 2 deputi ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Bapak untuk GBI Sutomotor Bapak, kami berdoa untuk Bapak Andrew ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk 2 koordinator ya Tuhan Yesus, Bapak Edward dan juga Bapak Torang Desa. Tuhan berkati keluarga dari hamba-hamba ini Tuhan. Berkati pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Berkati apapun yang dimiliki oleh keluarga dari hamba-hambamu Tuhan. Kau jaga ya Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya dan apa yang tidak baik Bapak. Melalui hamba-hambamu, melalui pemimpinmu Tuhan, kami percaya Bapak bahwasanya Engkau akan mengangkat gerejamu ya Bapak. Gerejamu akan menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa gerejamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa untuk umat-Mu Bapak. Kami berdoa kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan surga Bapak untuk mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan kepada umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak, yang di dalam usaha Engkau akan berkati usaha mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam pendidikan mereka akan menjadi yang terbaik Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja ya Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan promosi luar biasa dalam pekerjaan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang dilakukan jemaat-Mu Tuhan, apapun yang dilakukan umat-Mu, Engkau akan berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa juga Bapak untuk program gereja kami Bapak, untuk 10 rumah doa, 7 ikon Alkitab dan chapel ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwasanya tangan manusia tidak akan menghasilkan apa-apa, tetapi ketika Tuhan turun tangan dan campur tangan, kami percaya Bapak, apa yang tidak mungkin itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita berjalan sesuai dengan pujian dan kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi Bapak semua program-program gereja kami ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari kami berikan pengurapan khusus bagi Bapak hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kiranya Kau memberikan Roh Kudus Bapak pengertian, hikmat, kebiasaan dan marifat ya Tuhan Yesus. Dan Kau membukakan pikiran-pikiran kami Bapak, sehingga firman-Mu Bapak akan masuk ke dalam kehidupan kami menjadi rema, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, mengubahkan umat-Mu Bapak. Sehingga ketika kami datang, kami tidak sama lagi ketika kami pulang, membawa berkat juga kemuliaan Bapak ke dalam kehidupan kami, ke dalam keluarga kami Bapak. Terpujilah namamu. Ini doa Tuhan, ini doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, namun karena yang selalu digenapi hidupku. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia. Selamatkan manusia, manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau iman hidup, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan Allah di pertama. Tenanglah hidupmu, tenanglah hatimu ke Allah Yesus. Untukmu sampai sempurna, karena Kau Allah yang luar biasa. Katakan sekali lagi, kemuliaan, kemuliaan bagi di tempat
maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tuhan, kami tahu ini menjadi lagu yang akan kami nyanyikan sampai selama-lamanya. Oleh karena perbuatanmu yang ajaib, kasihmu yang begitu besar, pengorbananmu yang begitu tulus, kami rindu Tuhan, bukan hanya dalam kekekalan, tapi dalam hidup ini, kami boleh terus mengangkat tinggi pujian nama. Dan untuk itu, apabila ada harga yang mahal yang harus dibayar, aku siap Tuhan. Kalau itu mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Mari pada saat ini Tuhan, Kau mencurahkan sekali lagi Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami. Mampukan kami menyampaikan, menerima, menyerap, mengerti. Dan tentu Tuhan, kami juga minta dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu di doa kami. Bagimu, hanya bagimu hormat kemuliaan Engkau selama-lamanya. Glory, haleluya. Yang siap mendengarkan firman bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, saudara, ibu bapak, terima kasih. Tentu kita dalam keadaan luar biasa. Amin. Silakan duduk ibu bapak. Ibu bapak yang terkasih, kita telah bergeser waktu ibadah ke pukul 10.30. Dan tadi ketika masuk ke pukul 11, saya merasa, inilah waktunya kita biasa ibadah. Tapi saudara, ternyata pukul 10.30 itu lebih segar. Amin saudara ya. Kalau di kampung-kampung katanya pukul 7.30 sudah ibadah ya. Dan itu terkhusus untuk orang-orang yang saleh. Amin saudara. Tapi kita 10.30 adalah orang-orang yang sangat rindu untuk datang kepada Tuhan. Amin saudara. Maka untuk selanjutnya mari kita tetap semangat untuk beribadah di pukul 10.30 dan bahkan bawalah jiwa beramai-ramai di tempat ini. Amin saudara. Saudara, firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayat 8. Dan pada minggu ini kita merenungkan tema bulanan, yaitu bangkit lebih terang lagi. Dan kemudian melalui kita sebagai murid Kristus. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, katakan amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Saudara, yang pertama adalah apabila kita dikatakan berbuah banyak, maka para murid-murid, yaitu kita, itu akan maksudnya mencapai atau memiliki kinerja yang luar biasa. Amin. Kalau tidak ada yang luar biasa, maka apanya yang mau dipuji? Benar saudara ya? Kalau tidak ada yang luar biasa, apanya yang mau dimuliakan? Tapi saudara, kalaupun kita mencapai prestasi dan kita memiliki kinerja yang luar biasa artinya yang lebih dari kemampuan manusia, saudara ya. Setuju ya saudara ya? Kalau yang sebatas kemampuan manusia, ya itu
bukan di luar tapi masih biasa. Lalu saudara, kenapa dikatakan Bapa dipermuliakan? Dipermuliakan karena saudara, ketika orang melihatnya, ini yang terjadi. Maka ketika orang melihatnya, orang akan menyadari, oh itu bukan kekuatan kita. Maka bagi Tuhanlah kemuliaan itu mengalir. Amin saudara. Yang mau boleh berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi saudara, konsep istilah murid ini telah lama menjadi wacana, menjadi bahasan, menjadi peristilahan di tengah-tengah gereja. Mungkin terlalu lama sehingga itu menjadi suatu slogan kosong saja, gitu ya. Maka untuk itu hari ini saya ngajak kita untuk menggali lagi apa yang sudah kita ketahui yang merupakan makna daripada apa itu murid. Saudara, jadi murid itu saudara yang pertama tentu ketika dia sudah tamat dia nggak lagi menjadi murid. Jadi dia terus dan sedang. Kalau dia belum menerima pengajaran, dia belum murid. Maka saudara, apa itu pengajaran? Pengajaran adalah doktrin, bisa ya. Doktrin itu adalah selengkap daripada pengajaran Tuhan yang tertuang dalam Alkitab, lalu para guru-guru, para hamba-hamba Tuhan, para teolog harus mencernanya, baru disusunlah rapi topik per topik. Itulah selengkap, itulah yang disebut dengan doktrin, saudara ya. Nah, jadi ada kata doktrin, saudara. Oh, doktrin itu kedengarannya kayak agak mencurigakan, Pak. Karena di dunia ada istilahnya indoktrinasi. Saudara tahu kenapa dulu orang bisa menjadi PKI, komunis? Karena diindoktrinasi, saudara. Para petani ya diindoktrinasi. Kamu tahu, kamu mau aja kamu dibodoh-bodohi pemimpin. Kamu sebenarnya nggak harus begitu. Kamu tuh bisa menjadi orang yang berkuasa. Kalau kamu mau ikut kami akan sediakan bagimu senjata. Dan kalau kamu mau kita gulingkan pemimpin. Itu yang mereka lakukan, saudara. Dan masuk ke pikiran para rakyat yang ekonomi bawah, saudara ya. Dan mereka mulai memberontak di negeri ini. Kenapa memberontak di negeri ini? Karena di negara lain berhasil. Rusia, saudara. Itu yang terjadi sekitar tahun 1915-an. Pada waktu itu Rusia kerajaan, saudara. Rajanya disebut Tsar, T-S-A-R, Tsar. Jadi itu kekuasaannya mutlak. Dia mau apa aja jadi. Ya kan? Nah, seperti kita ketahui, Inggris baru saja menobatkan raja. Saudara ya, saudara ikuti sedikit. Wah, kalau dulu raja itu mutlak. Sekarang ada parlemen, ada menteri-menteri. Tapi saudara, berhasil mereka gulingkan, ya. Itulah the power of murid. Amin, saudara. Tapi kita bukan ambil negatifnya tentu ya. Bapak ini mau ngajak PKI ya enggak kan, saudara? Tapi kita mau belajar bahwa murid itu powerful, bukan hanya suatu istilah, slogan-slogan kosong. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi Rusia berhasil jadi negara komunis. Ya, memang banyak pertumpahan darah terjadi, saudara ya. Dan kita tidak suka itu. Lalu mau setung pada saat dia masih kuliah, dia orang jenius, saudara. Dia dapat bukunya, saudara. Dan mereka juga sama nasibnya. Rakyat kecil itu, saudara, ditindas oleh kekaisaran, betul ya Pak ya? Di Rusia ada Tsar, bacanya apa Bu ya? Tsar ya. Kalau di China ada macam-macam kekaisaran yang bengis, saudara ya.
Zaman dulu bengis-bengis orang, saudara, yang kita pernah belajar di SMP, Genghis Khan, saudara ya. Tapi itu bukan China ya. Nah, saudara, raja itu semena-mena, saudara. Rakyat kecil diperas, diinjak-injak. Nah, jadi si Mao Zedong dapat buku karangan Karl Marx. Wah, baca, wah, tergugah. Padahal Karl Marx-nya nggak datang, saudara, untuk ngajari dia. Dia hanya dapat buku. Dia menjadi murid Karl Marx. Saudara ngerti? Dan Mao Zedong bangkit. Dia ikut politik-politik buruh. Dia bangkit dalam jajaran, dalam yang namanya itu tangga, the ladder, menuju ke atas. Jadilah dia pemimpin dan menggulingkan, saudara, seluruh kekuasaan wilayah China. Padahal Karl Marx tidak pernah datang mengajari dia. Ngerti, saudara ya? Dan pemimpin Rusia pada waktu itu ada Joseph Stalin, saudara ya. Itu yang sangat kuat, tidak pernah datang untuk membantu dia. Sebelum Stalin ada Lenin, saudara ya. Kok Bapak ini tahu semua komunis? Iya, saudara, dulu itu pelajaran saya pada waktu ngambil mata kuliah Political Science di Denver, Amerika. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan, Tuhan hebat, saudara ya. Nah, saudara, jadi anak-anak muda boleh belajar wawasan-wawasan, tapi dari saya juga boleh, saudara ya. Amin. Ya, kita boleh ngopi, boleh santai, tapi boleh belajar juga. Haleluya, saudara. Nah, saudara ini kasih Tuhan, jadi kita lihat ya, power of murid. Amin. The power of disciple. Jadi apa Pak disciple itu? Oh, disciple itu yang kemudian dia berikan hatinya untuk pengajaran tersebut. Amin. Ada yang masuk, ada yang masuk. Jadi dia terinspirasi, tergugah. Jadi dia sekarang, dia tangkap, lalu dia sekarang terbakar oleh pengajaran itu. Dan dia bermimpi, bercita-cita untuk menjadikan pengajaran itu, mewujudkannya dalam hidupnya. Saudara lihat ya, apa yang kita bisa lihat? Tadi Mao Zedong berangkat dari nol, benar saudara ya? Dari nol. Karena pengajaran itu dia dibisakan, dimampukan menjadi powerful. Mengerti saudara ya? Jadi itulah murid. Murid, saudara-saudaraku, adalah orang yang bisa dibuat dari nol menjadi sesuatu dan sesuatu banget. Katakan amin. Itulah murid. Jadi kita tidak, murid, mari menjadi murid. Terus kita terus lugu, polos, tidak tahu apa-apa. Bukan, saudara ya. Tapi murid adalah dia berpegang teguh pada pengajaran tersebut. Baik. Jadi saudara, sudah semakin terbongkar lah ya. Apa konsep murid itu maksudnya. Tapi kita lanjut lagi. Murid itu loyal. Nah, saudara, maaf ya. Saya tadi pakai kisah komunis ya. Tapi kita lihat the power of murid ya. Nah, sekarang pindah kisahnya. Sekarang kisahnya tentang film silat, saudara ya. Siapa? Ayo, jujur yang suka nonton Jackie Chan, saudara. Istri saya duluan angkat tangan. Nah, saudara. Kalau udah film-film lamanya, wah saya suka, saudara. Film-film baru agak aneh, saya pusing, saudara. Belakangan ini saya nonton film Jackie Chan yang ada kuda-kudanya, saya nggak ngerti, saudara. Ngantuk saya, saudara. Tapi zaman dulu, Drunken Master. Nah, saudara ya, gak usah diperagakan lah ya. Nanti bahaya. Sulit ya lawannya membaca gerakannya. Mana ini gitu ya. Dia contoh orang yang loyal. Amin, saudara. Dia loyal. Gurunya nggak boleh diapa-apain. Amin, saudara. Dia berikan loyalitasnya. Tapi payah menjelaskannya. Nonton saja, saudara, filmnya. Bagaimana dia loyal sama gurunya. Saudara, itulah the power of murid. Loyalitasnya itu ada nampak. Jadi, saudara, murid bukan sekedar istilah. Murid itu ya seperti itu, saudara. Ada proses yang dia lalui dan dia loyal. Apa aja dia berikan.
Ya, apa aja dia berikan. Saudara, salah satu bentuk loyalitas di film itu, gurunya sedang santai-santai, saudara ya. Dia latihan capek-capek, saudara ya. Gurunya ngantuk-ngantuk gini, saudara. Nah, itu loyalitas. Jadi loyalitas itu, maaf saudara ya, ini seperti indoktrinasi juga. Loyalitas itu seperti komitmen yang buta. Seperti, tapi tidak buta. Karena kita tidak mandang, kita sudah berikan semuanya. Amin. Loyalitas itu kita ketahui di dalam hewan, ada di makhluk yang namanya dog, anjing. Saudara ya, dia akan loyal padamu. Ya, dia akan jaga juga. Anak-anak kecil pun dia jaga. Siapa yang pernah dijagai oleh anjingnya? Dia jaga. Saudara, ada apa-apa dia yang gonggong duluan, dia yang kejar duluan musuhnya, saudara. Bila-bila perampok dikejarnya dan digigitnya, saudara. Itu banyak YouTube-nya. Silakan ditonton. Memang YouTube kucing lucu, tapi YouTube anjing itu menunjukkan loyalitas yang luar biasa. Tapi bukan saya katakan ayolah menjadi anjing, bukan saudara ya. Tapi kalau Tuhan memberikan, mengaruniakan anjing karakter, seharusnya jauh lebih lagi karakter manusia itu. Amin, saudara. Berikut, ini masuk dia ke hal-hal yang lebih sifatnya urusan gereja, gitu ya. Murid itu bukan hanya diam-diam dia terima, ya. Maka murid itu suatu hari dia akan pergi dan mengajarkan apa yang dia pernah terima itu. Benar saudara ya? Nah, kita masih bahas dunia kungfu. Saudara ya. Nah, kenapa saya pakai banyak contoh-contoh supaya kita ngerti saudara ya? Ya saudara, Bruce Lee gurunya siapa? Ini kayaknya pasti tahu ini anak-anak zaman sekarang. Siapa guru Bruce Lee? Ada filmnya saudara, 1, 2, 3, 4. Siapa? Ip Man ya. Ip Man. Pertama-tama saya pikir apa yang Ip Man ya? Iya. Lalu Bruce Lee mengajar kungfu di mana? Di Amerika, saudara. Di Hollywood dia. Murid-muridnya adalah artis-artis Hollywood. Ya. Jadi saudara ngerti ya? Murid nggak cukup hanya dia menerima. Karena itu sudah mendarah daging, kemanapun dia pergi dia bawa dan dia tularkan itu. Amin, saudara. Itulah murid. Dari mana saya dapat pengertian ini? Bukan saya buat, tapi dari kamus. Oke, saudara ya. Makanya, saudara, kalau dibawa ke arah yang negatif, itulah yang kita sebut indoktrinasi. Tapi kalau diarahkan yang ke baik, itulah disebut dengan ajaran Tuhan. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang dan selamanya tiada berubah. Amin. Satu lagi saudara, maka seorang murid dia mengikat dirinya pada pengajar. Itulah arti seorang murid. Itulah arti disciple. Salah satu hal yang harus kita tangkap dari prinsip-prinsip tadi adalah menyangkut power. Karena memang saudara, dalam ayat yang sangat-sangat sudah sering kita dengar,
dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini maksudnya hanyalah murid. Kenapa saudara? Karena pada malam itu ada ratusan orang yang bisa datang berkumpul berdoa. Ada ribuan orang yang pernah ikut Tuhan Yesus. Betul saudara ya? Berapa orang yang pernah Tuhan Yesus kasih makan? Nah, ribuan saudara. Satu kali 3 ribuan dicatat ya. Satu kali 5 ribuan. Tapi kok hanya 120 orang yang taat ketika Tuhan suruh, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa itu digenapi. Mereka tunggu 10 hari aja. Bukan setengah bulan saudara, bukan 1 bulan. 10 hari aja mereka masih menunggu. Dan ketika janji itu datang, mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka ini adalah yang 120 itu. Jadi yang dipenuhi hanya murid sejati. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa mereka dipenuhi Roh Kudus? Katakanlah begini, pada waktu itu mereka Roh Kudus aja belum ngerti. Konon lagi untuk apa Roh Kudus ini? Maka jelas, saudara, Tuhan jelaskan, kamu akan menerima kuasa. Amin, saudara. Jadi kamu tadi siapa? Murid. Jadi saudara, kalau kita tadi katakan seorang murid ya, murid kungfu. Ini bukan hanya film saudara ya. Ini juga di dunia nyata ada saudara ya. Contoh Pak Anton itu saudara ya. Ini saya bongkar sedikit masa lalunya. Dia guru merpati putih saudara. Jadi saudara dia itu kapasitas dari nol pelan-pelan menjadi powerful. Ngerti saudara ya? Ngerti saudara ya? Ya kalau mereka powerfulnya dalam arti fisik ya. Biasanya mereka baja lah, es lah, plak, hancur ya. Baja, plak, saudara ya. Nah saudara, tapi itu masa lalu, dia sudah tinggalkan semua saudara. Jangan takut nanti saudara, Pak Anton datang. Oh ya. Makanya masih ada bekas-bekasnya dikit ya. Ada ya. Kalau emosi saudara, kamu mau apa? Tapi nggak akan keluar lagi saudara ya, power yang keluar, power yang ini ya saudara, power of the Holy Ghost. Jadi saudara, itu perlu kita perhatikan. Murid harus jadi powerful. Oke, maka kita lihat. Mari kita lihat Yesaya 50. Kita lihat 3 versi. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saudara, orang Kristen kita tahu bahwa lidah ini penuh kuasa, saudara ya. Karena apa? Kita berdoa dengan menggunakan mulut kita. Ya, ngerti saudara ya? Kalau lidah mulut ini nggak bisa digerakkan, bahaya. Contoh, kalau Anda mimpi ditekan oleh roh jahat yang hitam. Kadang-kadang ada yang melihat wajahnya, tapi kadang-kadang ada yang melihat hanya kayak awan hitam yang datang turun. Kita itu perjuangannya untuk mengucapkan tapi apa saudara? Dia tutup mulut kita. Itu sering terjadi. Dia tutup gini. Kita sepanjang mimpi itu kita hanya mengucapkan Yesus, tapi dia tutup. Berarti apa? Ada kuasa di mulut ini. Dan inilah yang Tuhan mau tempa, bukan jurusnya saudara ya. Mana jurus silat? Ya, saya jurus silat nggak tahu saudara. Kalau taekwondo sedikit-sedikit tahu dulu saudara, itu pun sudah jauh ditinggalkan. Amin. Ya, balcagi. Saudara ya. Kalau Johnson dulu apa kira-kira jurus apa? Bangau putih. Baiklah saudara. Nah, saudara, jadi Tuhan sedang mau melatih itu ya.
Dia memberikan. Karena apa? Di dalam Alkitab terjemahan TB dikatakan memberikan. Saudara, tapi kalau kita lihat terjemahan BIS, ya, bahasa Indonesia sehari-hari, ini boleh kita buka ya Alkitab ini di internet. Kalau seandainya kita coba pelajari Alkitab, kayaknya apa maksudnya? Coba versi BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Ini dikatakan, Tuhan yang Maha Tinggi mengajar aku berbicara. Ayo saudara minta, amin. Gimana caranya kalau kita berguru sama Tuhan dalam hal berbicara? Wah, kalau pelatih kungfu bisa melatih seorang sampai mahir, lebih-lebih lagi Tuhan kita bisa melatih kita sampai begitu mantap dalam hal apa? Kuasa melalui mulut kita dan berbicara. Yang mengerti katakan amin. Dan mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, murid Tuhan salah satunya yang paling ditekankan dilatih berbicara. Amin. Jadi saudara, kita jangan kita itu jangan merasa inilah kemampuan aku Pak berbicara. Ya, terimalah aku apa. Tidak, saudara ya. Benar saudara? Kalau kita berguru, kita datang kepada gurunya dengan ekspektasi kita akan naik dan tambah mahir. Amin. Nggak ada istilah inilah aku Pak, terimalah aku apa adanya. Lalu nggak boleh dituntut, kamu harus semakin bagus. Oh nggak bisa Pak, memang segini kemampuan saya. Oh itu salah. Amin saudara. Kita harus bertambah dan semakin bisa. Amin saudara. Kita harus bertambah dan semakin bisa. Tapi saudara, pada kenyataannya, kalau dalam bidang lain, nah untuk kemampuan komunikasi kita ini bisa. Tapi kalau untuk dalam hal power yang Tuhan mau turunkan kepada kita, itu cenderung kita merasa, oh nggak bisa Pak. Nah itu dia masalahnya. Contoh saudara ya, orang di dunia bisnis, dia akan semakin lama semakin mahir dalam berkomunikasi bisnis. Ya, kalau orang bilang, orang yang jago bisnis, dia cepat bisa closingnya, itu kira-kira ya Pak ya. Dia cepat selesai. Kalau sama dia jago kali, 1 jam udah bisa closing sama dia. Kalau sama Johnson 1 menit katanya bisa closing langsung ya. Cair. Amin. Yes. Nah tapi kalau kemampuan dalam hal pengurapan Tuhan berbicara, itu orang-orang itu saya nggak bisa. Itu gimana saudara? Komunikasi lain. Ada komunikasi lain yang sangat heboh di zaman sekarang, yaitu apa? Sosial media. Oh kalau itu jago kali saudara ya. TikTok Toktik segala macam saudara ya. Tok. Jago komunikasi. Tapi kalau untuk komunikasi berdasarkan urapan firman Tuhan, itu saudara. Amin saudara. Mau nggak Anda memberikan dirimu untuk apa? Terjemahan BIS, Tuhan yang Maha Tinggi mengajar aku berbicara. Ini kudus saudara. Ini kudus. Mau nggak mulut bibir kita Tuhan latih sampai apa? Pengurapannya itu memahirkan kita. Karena di dalam terjemahan yang tengah, TL, terjemahan lama, itu yang dikatakan, kita baca sama-sama yang tengah. Bahwa Tuhan Hua sudah mengaruniakan kepadaku lidah orang fasih. Amin. Jadi maksudnya, mengaruniakan lidah seorang murid, maksudnya dia ajar aku berbicara sampai apa? Sampai aku mahir dengan pengurapan Tuhan. Yes? Yes? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Masih sekarang selamanya tiada berubah.
Amin ya. Amin saudara. Jadi saudara, janganlah pula kalau WL asik nyangkut aja kalau bicara. Pasti Tuhan memahirkan kita. Amin saudara. Pasti Tuhan memahirkan kita. Amin. Dan semua kita saudara ya, kalau kita pimpin sharing di FA di mana, itu Tuhan sedang memahirkan kita. Amin saudara. Karena kita sudah lihat hari ini, itu yang Tuhan lakukan bagi murid-muridnya. Yang setuju kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Saudara, kasih Tuhan sedikit lagi. Saking dahsyatnya Tuhan melatih murid-muridnya. Suatu kali memang orang terpana, saudara. Ya saudara ya, dalam bahasa Inggrisnya maka ada kata awesome. Katakan awesome. Datang dari kata AWEO. Saudara tahu dari mana arti apa kata itu? Karena saudara begitu ada yang hebat dia Tapi ini saya buat-buat aja saudara ya. Tapi saya bayangkan karena saya S3 bidang bahasa, jadi saya mungkin itu. Ya. Karena banyak kata-kata muncul dari ekspresi. Misalnya ada kata gonggong. Ya itu karena bunyinya saudara ya. Jadi dulu mereka saking dahsyat, berarti gitu ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Nah ini saudara, ini tolong. Ketika sidang itu melihat, ini sidang seperti sidang resmi ya saudara ya. Seperti Mahkamah Agung ini saudara. Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Kapan mereka ini berguru di perguruan tinggi? Dulu sudah ada saudara perguruan tinggi. Sudah ada. Makanya salah satu lulusan perguruan tinggi siapa? Rasul Paulus saudara ya. Guru besarnya adalah Gamaliel. Tapi yang dua ini kayaknya orang-orang ini peasant, rakyat jelata ini saudara. Ya saudara ya. Nah, tapi belum tentu juga mereka golongan yang sangat terbelakang. Tentu nelayan juga bisa nelayan yang sukses gitu ya. Tapi bukan terdidik, ngerti saudara ya? Kalau nelayan saudara itu lebih kita katakan lebih tok di bisnisnya, apalagi di praktiknya. Kalau ilmu bahasa, kemampuan komunikasi mana lah mereka punya saudara. Makanya orang-orang itu melihat itu. Wah, ini kan bukan orang terpelajar, tapi kok mampu. Kata berani di situ, melihat keberanian, ya, melihat keberanian. Bukan mereka itu hanya modal beraniannya. Artinya mereka menyampaikan argumentasi mereka dengan sangat mantap. Katakan kepada kiri kanan, kamu akan menjadi mantap di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya lihat tadi memang WL kita makin mantap dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Ya saudara, ada suatu kemantapan yang saya lihat. Saya bukan mengarang ya untuk menyenangkan orang. Ada suatu kemantapan. Dan semua kita saya lihat juga demikian. Amin saudara. Ada suatu kemantapan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Jadi saudara, kalau kita berguru terjamin, jamin itu jadi. Amin saudara. Apalagi kita berguru sama Tuhan. Orang harus bisa melihat, ini kan bukan orang terpelajar. Jadi apa saudara? Terbukti. Terbukti apa? Yang pertama, mereka mencapai kinerja yang terbaik. Tapi yang kedua, orang tahu itu bukan mereka, maka kemuliaan kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Seperti itulah harus hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang setuju mari kita bangkit. Rata-rata kadang kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mau bertanya, apakah semua sudah menerima anggur dan roti? Dibantu oleh para pelayan Tuhan.
Haleluya. Tuhan, urapi kami. Surround me with your presence. With your kuasa pada hari ini. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dihianati, Dia mengambil roti. Setelah Ia mengucapkan syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, saudara-saudara, kekasih Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atasku. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi, saudara-saudara kekasih Tuhan. Bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumnya. Kita patut mengucapkan syukur sejenak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Mari sudah mengucapkan syukur. Angkat syukur. Oh, thank you Jesus. Kasih karuniamu Engkau selamanya. Terima syukur.
Kemampuan baru, kecakapan, terima, urapan baru, terima, urapan itu turun. Oh haleluya. Ini yang kami butuhkan Tuhan. Oh, urapan baru Tuhan. Terima kasih. Kami akan dimampukan Tuhan. Hal-hal yang tadinya belum mampu kami lakukan, kami akan mampu Tuhan. Akan naik ke next level ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami mohonkan damai sejahtera Allah bercurah berlimpah-limpah, dan kami katakan bersama Shalom, Shalom. Dan biarlah setiap orang yang mencintai kota kudus-Mu Tuhan dipelihara. Sebentar kami akan berpisah Tuhan satu sama lain. Bahkan sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari tangan-tangan yang berikan persembahan urapi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu di doa kami. Dan saat ini kami siap terima berkat-Mu ya Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tangan, tujukan hatimu dengan penuh percaya ke surga, dan terimalah pada saat ini anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang mengasihi-Mu, cinta kasih yang sempurna oleh Putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis yang indah, nyata, real, berkuasa bersama dengan Roh Kudus Tuhan dari milik-Mu siang hari ini, berlaku sampai esok pada Bapa yang Maranatha, yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak sekalian. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini.
Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, warta kita pada minggu hari ini 7 Mei 2023, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya untuk minggu depan kita dapat kembali beribadah di tempat ini dan jangan lupa mengajak teman-teman yang lain. Kemudian ibadah raya GBI Sutomo Tower itu dilaksanakan dalam 2 sesi. Dan sesi pertama tadi telah diberitahu Bapak Gembala, sudah terjadi perubahan jadwal yang tadinya jam 11.00 WIB kita majukan setengah jam 10.30. Jadi diharapkan kita di sini agar kita bisa memberitahu kepada teman-teman yang lain apabila minggu depan beribadah. Kemudian dihimbau supaya kita jemaat di sini bisa mengikuti ibadah ini sampai ditutup dengan doa berkat. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan dapat menghubungi Aser setelah ibadah ini selesai atau dapat menghubungi Bapak Edward selaku wakil gembala di tempat ini. Mari kita bersama-sama bergabung dalam family altar di GBI Sutomo Tower yang dilaksanakan 1 kali dalam sebulan dan dilaksanakan di dalam minggu kedua, tepatnya di hari Jumat pukul 18.30. Dan untuk bulan Mei ini kita akan ibadah tanggal 12 Mei yang akan datang. Dihimbau kita di sini untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. Kemudian ibadah Yud dilaksanakan tetap pada hari Sabtu pukul 18.30. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, soundman, dan multimedia, dapat mengikuti training Departemen Musik di tempat ini setiap hari Jumat pukul 15.00 WIB. Dan persembahan dapat juga diberikan melalui transfer rekening BCA atau persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank, dan nomor rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. Informasi dan kegiatan gereja dan tayangan ibadah raya dapat kita akses melalui media sosial gereja kita ada di YouTube, Facebook, dan Instagram gereja. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat dan pengerja di sini yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia ataupun melalui transfer tunai, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, ada lagi warta tambahan Bapak Ibu. Untuk anak-anak muda Sabtu ini jangan lupa untuk datang ke ibadah Yud kita karena kita akan menonton Jesus Revolution. Jadi buat mungkin tidak hanya untuk anak muda, mungkin Bapak Ibu yang rindu juga untuk bergabung bersama-sama untuk nonton bareng bersama kami Jesus Revolution pada hari Sabtu pukul 7 malam di tempat ini. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalan, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah ku ragu, karena Dia bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagi Tuhan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang
kuasai bangsa.